tulisan perkembangan kelompok sosial. Nah, anak-anak, materi hari ini kamu bisa lihat di buku halaman 29. Simak terus video ini dan enjoy. C. Karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Nah, di materi ini ada beberapa cakupan submateri yang akan kita bahas. Kita mulai dari yang pertama, yaitu partikularisme kelompok. Apa itu partikularisme kelompok? Dengan adanya beberapa kelompok sosial yang ada di masyarakat, menandakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Ciri kelompok sosial yang ada di masyarakat salah satunya dikenal dengan istilah partikularisme kelompok. Partikularisme merupakan sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, aliran politik, suku, ekonomi, atau kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok khusus. Contoh partikularisme dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, seseorang yang ingin selalu dianggap paling benar dan paling baik. Partikularisme kelompok juga merupakan salah satu ciri dari masyarakat kota. Masyarakat perkotaan atau urban community merupakan masyarakat yang ditekankan pada sifat-sifat kehidupannya seperti ciri-ciri kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Contoh kecilnya jika ada tamu misalnya, buat masyarakat kota mengusahakan menghidangkan makanan-makanan yang ada dalam kaleng. Pada orang kota, makanan yang dihidangkan harus kelihatan mewah, dan tempat penghidangannya juga harus mewah dan terhormat. Di sini terlihat perbedaan penilaian. Orang desa memandang makanan sebagai suatu alat memenuhi kebutuhan biologis, sedangkan orang kota, makanan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial. Ciri-ciri masyarakat perkotaan, yang pertama, cenderung memikirkan keduniaan. 2. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung dengan orang lain atau individualisme. Ketiga, pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Keempat, kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak diperoleh di masyarakat kota. 5. Jalan kehidupan yang cepat di kota-kota mengakibatkan pentingnya faktor waktu bagi masyarakat kota, sehingga pembagian waktu yang teliti sangat penting untuk dapat mengejar kebutuhan-kebutuhan seseorang individu. 6. Perubahan-perubahan tampak nyata di kota-kota. Sebab di tempat ini biasanya terbuka dan menerima pengaruh-pengaruh dari luar. Selanjutnya kita kepada karakteristik khusus masyarakat kota. Secara umum dapat dikenal bahwa suatu lingkungan perkotaan siogianya mengandung 5 unsur. Yang pertama wisma, kedua karya, ketiga wilayah, keempat hiburan, dan yang kelima penyempurnaan. Nah, setelah kita membahas mengenai partikularisme kelompok, saatnya kita melanjut kepada eksklusivisme kelompok. Eksklusivisme kelompok adalah sebuah sikap atau keadaan adanya kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Salah satu contoh masyarakat eksklusif adalah masyarakat desa. Talcott Parsons menggambarkan masyarakat desa sebagai masyarakat tradisional dengan ciri-ciri sebagai berikut. A. Afektivitas. Ada hubungan dengan perasaan kasih sayang, cinta, kesetiaan. Perwujudannya dalam sikap dan perbuatan tolong-menolong, menyatakan simpati terhadap musibah yang diderita orang lain, dan menolongnya tanpa pamrih. B. Orientasi kolektif. Sifat ini merupakan konsekuensi dari afektivitas, yaitu mereka mementingkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri, tidak suka akan orang yang berbeda pendapat. C. Partikularisme pada dasarnya adalah semua hal yang ada hubungannya dengan keberlakuan khusus untuk suatu tempat dan daerah tertentu. Perasaan subjektif, perasaan kebersamaan sesungguhnya yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja. Yang terakhir, D. Askripsi. Sifat ini berhubungan dengan mutu atau sifat khusus yang tidak diperoleh berdasarkan suatu usaha yang tidak disengaja, tetapi merupakan suatu keadaan yang sudah merupakan kebiasaan atau keturunan. Ciri-ciri masyarakat perdesaan di Indonesia pada umumnya dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Homogenitas sosial. B. Hubungan primer. C. Kontrol sosial yang ketat. D. Gotong royong. E. Ikatan sosial. F. Majis religius. Dan G. Pola kehidupan. Setelah kita membahas partikularisme kelompok dan membahas eksklusivisme kelompok, saatnya kita mengetahui karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Masyarakat desa dan kota merupakan kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua kelompok sosial ini masing-masing memiliki ciri khusus, yaitu masyarakat kota dengan partikularismenya dan masyarakat kota dengan eksklusivismenya. Bahkan dalam keadaan yang wajar, di antara kedua terdapat hubungan yang erat bersifat ketergantungan, karena di antara kedua kelompok masyarakat ini saling membutuhkan. Kota bergantung pada desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan pangan, seperti beras, sayur mayur, daging dan ikan, dan bahan pokok lainnya.
Desa juga merupakan sumber tenaga kasar bagi jenis-jenis pekerjaan tertentu di kota. Begitu juga dengan masyarakat kota menghasilkan barang-barang yang juga diperlukan oleh orang desa seperti bahan-bahan pakaian, alat dan obat-obatan pembasmi hama, minyak tanah, dan kebutuhan lainnya yang hanya ada di daerah perkotaan saja. Kota juga menyediakan tenaga-tenaga yang melayani bidang-bidang jasa yang dibutuhkan oleh orang desa. Meskipun kedua kelompok masyarakat ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan, akan tetapi terdapat perbedaan di antara keduanya. Berikut ciri perbedaan di antara masyarakat desa dan kota. A. Jumlah penduduk. B. Lingkungan hidup. C. Sistem mata pencarian. D. Sistem sosial. E. Stratifikasi sosial. F. Mobilitas sosial. G. Pola interaksi sosial. H. Solidaritas sosial. Dan I. Kedudukan dalam hierarki sistem administrasi nasional. 4. Dinamika kelompok sosial. Secara umum, pengertian dinamika kelompok sosial adalah proses perubahan dan perkembangan akibat adanya interaksi dan interdependensi, baik antara anggota kelompok maupun antara anggota suatu kelompok dengan kelompok luar. Konkret dari dinamika sosial antara lain perubahan jumlah penduduk, perubahan kualitas penduduk, perubahan struktur pemerintahan, perubahan mata pencarian, atau perubahan komposisi penduduk. Jika kita pisahkan, dinamika berarti interaksi atau interdependensi antara kelompok satu dengan kelompok lain, sedangkan kelompok adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan mempunyai tujuan bersama. Adapun fungsi dari dinamika kelompok itu antara lain, A. Membentuk kerjasama yang saling menguntungkan dan mengatasi persoalan hidup karena bagaimanapun manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. B. Memudahkan segala pekerjaan karena banyak pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan orang lain. C. Mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang D. Menciptakan iklim demokratis dalam sistem kehidupan masyarakat karena setiap individu bisa memberikan masukan serta berinteraksi dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat. 5. Faktor-faktor pendorong dinamika kelompok sosial. A. Faktor pendorong dinamika kelompok sosial yang berasal dari luar. Yang pertama, perubahan situasi sosial. Adanya perubahan situasi sosial seperti pemekaran sebuah wilayah, masuknya industrialisasi ke daerah-daerah pedesaan, dan adanya penemuan-penemuan baru dapat mendorong perkembangan suatu kelompok sosial. 2. Perubahan situasi ekonomi. Yang ketiga, perubahan situasi politik. B. Faktor pendorong dinamika kelompok sosial yang berasal dari dalam. Yang pertama, adanya konflik antara anggota kelompok. 2. Adanya perbedaan kepentingan. Dan yang ketiga, adanya perbedaan paham. 6. Dimensi hubungan antar kelompok. Yang pertama, dimensi institusi. Dimensi institusi memandang kelompok sosial berdasarkan tujuan didirikannya. 2. Dimensi sejarah. Pada dimensi sejarah, kita melihat bahwa hubungan-hubungan di atas bisa muncul atau dengan kata lain, kita mengkaji penyebab terjadinya. 3. Dimensi sikap. Pada saat kita mengamati sebuah kelompok sosial dan hubungan antara kelompok sosial bisa kita amati dari dimensi sikap. 4. Dimensi gerakan sosial. Pada saat melakukan hubungan antar kelompok, pasti akan terjadi suatu gerakan sosial. Hal itu bisa disebabkan oleh orang-orang yang menginginkan adanya perubahan maupun yang ingin mempertahankan kondisi yang sudah tercipta atau sesuai dengan tradisi. Lalu bagaimana pola hubungan antar kelompok? A. Akulturasi. Akulturasi terjadi ketika kebudayaan kedua kelompok ras yang bertemu mulai berbaur dan berpadu. Contohnya, kebudayaan asli hilang akibat interaksi paksa dengan kebudayaan pemerintah kolonial Belanda pada masa penjajahan. B. Dominasi. Dominasi dalam sosiologi adalah suatu paham politik yang dipergunakan untuk menaklukkan atau menguasai suatu daerah atau beberapa daerah. C. Paternalisme adalah bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Integrasi. Integrasi sosial secara sosiologis adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur sosial yang saling berbeda seperti nilai, norma, peranata, sistem religi, peranan sosial, lembaga sosial, dan lain sebagainya yang menghasilkan pola kehidupan yang sesuai dan serasi yang fungsinya bagi masyarakat. Terakhir, E. Pluralisme. Pluralisme adalah suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, anak-anak, kita sudah selesai untuk membahas materi hari ini, yaitu karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Adapun kesimpulan untuk materi hari ini yaitu masyarakat kota dan masyarakat desa adalah masyarakat yang saling membutuhkan dan berkaitan. Nah, masyarakat kota itu adalah partikularisme kelompok, sedangkan masyarakat desa adalah eksklusivisme kelompok. Walaupun keduanya tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan, tetapi mereka berdua memiliki perbedaan yang berasal dari ciri dan karakternya. Di eksklusivisme dan partikularisme selalu mengalami
jumpa di video pembelajaran sosiologi berikutnya.